Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan acara pengambilan sumpah advokat dari Lembaga Advokat Ferrari, Pradan, dan juga ABI pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Panitra Muda Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor .2 W10.2-HK.03/1/2023 tentang pengambilan sumpah advokat Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari, pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara Pradan, pengambilan sumpah advokat Bangsa Indonesia ABI di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menimbang sehubungan diterimanya surat dari 1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara Pradan tanggal 21 November 2022 nomor 115-Pradan-9-2022. 2. Ketua Umum Dewan Pusat Federasi Advokat Indonesia Ferrari tanggal 1 Desember 2022 nomor W 1104-SK-OPP Ferrari 12-2022. 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Advokat Bangsa Indonesia ABI tanggal 29 Desember 2022 nomor .041-DPP-ABI-12-2022 B. Dan seterusnya. Mengingat pasal 1
Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73 garing KMA strip garing HK titik 01 garing 9 garing 2015 tanggal 25 September 2015. 3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah atau janji advokat, memutuskan, menetapkan pengambilan sumpah advokat, Perkumpulan Advokat dan Pengacara Nusantara Peradan, Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari, Advokat Bangsa Indonesia di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Ke-1, menyatakan nama-nama advokat yang disumpah tersebut dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, dapat mengikuti penyumpahan advokat dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023. Ketua, ditandatangani Dr. Haji Sudarmaji SHMH NIP 195604 51982031005. Lampiran keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nama-nama advokat Federasi Advokat Republik Indonesia Ferrari yang disumpah. Nomor urut 1 Al-Ahsan Sakino SH. Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 33 Julius Toras Simarmata SH. Nama-nama advokat Perkumpulan Advokat Pengacara Nusantara Peradan yang disumpah. Nomor urut 1 Asori Nuho SH. Nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 4 Roma Uli Marito Gorumanurung SH. Nama-nama advokat bangsa Indonesia ABI yang disumpah. Nomor urut 1 Rudolf Sinaga SE SH. 2. Dasma Maguma Sinaga SH. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2023. Ketua, ditandatangani Dr. Haji Sudarmaji SHMH NIP 1956-05-153-1005. Persiapan pengambilan sumpah janji advokat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah atau berjanji menurut agamanya dan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 garing KMA garing HK titik 01 garing Romawi 9 garing 2015 tanggal 15 September 2015 tentang penyumpahan advokat. Pengadilan tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam hal pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mengambil sumpah atau janji saudara. Dan sebelum mengucapkan sumpah atau janji saudara, saya bertanya apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Mengucapkan sumpah atau janji menurut agama apa? Selanjutnya saya mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumpah atau janji saudara ini
selain disaksikan oleh semua yang hadir pada acara ini, juga diketahui dan didengar oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan yang Maha Esa itulah akhirnya pertanggungjawaban saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti lafal sumpah yang saya unsurkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, sama-sama, bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Bagi yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Buddha, sadu, sadu, sadu. Amen.
Penandatanganan berita acara sumpah kepada perwakilan advokat dan saksi dimohon mengambil tempat. Maju. Jalan. Berdiri. Gerak. Teruskan. Penandatanganan berita acara sumpah diawali oleh perwakilan advokat. Satu langkah ke depan. Jalan. Satu langkah ke belakang. Jalan. Dilanjutkan oleh saksi pertama, Ibu Isti Ningsi Rahayu SH.MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Saksi kedua, Bapak Singgi Budi Prakoso SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Sudarmaji SH.MHum. Kepada saksi dan perwakilan advokat dipersilakan kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Berdiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penutupan sidang terbuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam acara pengambilan sumpah advokat dari Lembaga Advokat Berani, Peradan dan juga ABI pada hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2023 dinyatakan selesai dan ditutup. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas karunia, kenikmatan dan juga kesehatan, hidayah serta inayatnya pada pagi hari ini kita mendapatkan ridho untuk mengikuti prosesi penyumpahan advokat dari PRRI, Peradan dan juga ABI. Alhamdulillah bisa berjalan dengan tertib, lancar dan juga hikmat. Oleh karena itu, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada protokoler Pengadilan Tinggi yang telah menyelenggarakan prosesi penyumpahan sejak
sesi pertama, ini sesi yang terakhir, dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai jadwal waktu, dan insya Allah pelajaran yang lain seperti PAS dan lain-lain ya juga schedule. Insya Allah kalian akan mendapatkan berita acara sumpahnya juga tidak akan terlalu lama, mungkin 2 hari sudah selesai. Terima kasih juga kepada rekan kami Bu Istiningsih dan Pak Singgih selaku saksi yang sebelumnya sebagai verifikator bahwa untuk supaya dapat disumpah guna memenuhi atau tidaknya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 18 iya bisa terpenuhi ya, meskipun ada kemarin yang mempersoalkan dan masih dalam masa saya proses ya. Dan ya semuanya ada aturannya, tapi tolong untuk dari lembaga ini tidak ada yang memanipulasi data diri sehingga tidak malah justru merugikan bagi yang bersangkutan sendiri, bagi penegakan pada umumnya. Karena walaupun bagaimana sekarang untuk tidak mengemukakan sesuai yang benar itu tidak terlalu lama untuk bisa terungkap. Terima kasih juga kepada para rohaniwan ini dari 3 agama Islam, Kristen dan juga Buddha, dan hadir dari lembaga Perani ini rekan kita juga ini Pak Teguh Samudra ya sebagai ketua umum Perani, dan yang kedua Pak Polres Tambunan selaku sekretaris jenderal Perani Pak Tambunan, dan yang ketiga Ibu Nevi Arwestawati ya, ini selaku Dewan Pengawas Perani, dan yang terakhir Ibu Ning Zulaikha ini sebagai wakil bendahara umum dari Perani. Sedangkan dari organisasi Peradan hadir Dr. Andri Triastian SKMTA. Ya, terima kasih Pak selaku Ketua Wilayah DKI Jakarta Pak ya. Dan hadir juga dari Peradan ini Delinus Sarumaha SH selaku Sekretaris Wilayah DKI Jakarta. Sedangkan dari ABI hadir Ibu Sri Sudarti SKMHMM selaku Ketua Umum ABI-nya. Ya, ini satu-satunya ibu-ibu yang tampil sebagai ketua umum dalam lembaga advokat, luar biasa. Juga dari ABI hadir Miyoto SHMHMM ya, Sekretaris Jenderal masih, dan dari ABI masih ada Ibu Puspita Sari SHMH sebagai Sekretaris DPC Jakarta ya. Dan kita akan lupa pada para advokat yang baru saja bersumpah untuk meninggalkan profesi sebagai seorang advokat. Kami ucapkan selamat, tambah sukses, dan mudah-mudahan lebih menambah keberkahan untuk keluarga. Tapi sejatinya seluruh prosesi yang sudah eksis dalam menjalankannya diharapkan betul oleh publik ya, untuk dapat memberkahi semuanya ya. Seperti yang kemarin sebenarnya saya terlalu sering mengulang-ulang apa yang telah saya sampaikan, akan tetapi memang merupakan suatu kunci bahwa
dalam menjalankan profesi tanpa adanya suatu kepercayaan publik, ya, dan juga memang dari fakta kita tidak jujur dan tidak ikhlas dalam menjalankan profesi itu, apalagi juga tidak ditunjang dengan kerja-kerja yang cerdas, kerja yang keras, kerja yang tuntas untuk betul-betul masuk dan menguasai permasalahan, juga tidak akan mendapatkan sifat publik. Oleh karena itu, masalah integritas tetap menjadi nomor satu. Ya, integritas moral seperti yang saya sampaikan untuk membangun keikhlasan, kejujuran, ya, dan itu lebih dekat pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga apa yang kita lakukan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sedangkan integritas kinerja seperti tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita memang harus secara kompetitif dituntut untuk menempatkan diri kita secara profesional dan berkualitas, senantiasa meningkatkan pelayanan agar yang kita layani dalam mengemban profesi itu lebih mendapat kepercayaan dan betul-betul dia tidak akan ragu untuk memilih bapak kita yang patut untuk dimintai bantuan untuk mendampingi persoalan hukumnya. Sedangkan untuk lebih memantapkan dalam menjalankan profesi yang nanti harus ditambah wawasan-wawasannya, saya rasa dunia modernisasi yang serba digital ini sudah sangat mudah. Tidak seperti masa-masa zaman saya, untuk mendapatkan referensi harus berjuang, tidak hanya waktu dan mencari kemana, ya, tetapi juga biayanya ada. Nah, sekarang juga semuanya punya wifi, punya piranti-piranti peralatannya, sehingga untuk mengunggah apapun yang kita harapkan itu tidak dalam waktu yang sesingkatnya pun dapat. Oleh karena itu tidak sangat tepat ketika tidak mengetahui tentang perkembangan dan dinamika hukum yang ada. Perkembangan hukum dan dinamika hukum yang ada, Mahkamah Agung senantiasa terpanggil untuk mengisi apabila memang ketentuan-ketentuan yang positif berlaku itu dipandang sudah tidak bersesuaian lagi dengan dinamika yang ada. Itu ada di Perma, Peraturan Mahkamah Agung, ada di SEMA, ya, Surat Edaran Mahkamah Agung, bahkan kamar-kamar mulai dari kamar pidana, perdata, agama, TUN, semuanya bergerak untuk mengevaluasi dinamika-dinamika perkembangan penyelenggaraan hukum di objek masing-masing itu apakah masih sesuai atau tidak. Ini pun produknya pun juga sangat mudah untuk didapatkan. Ya. Dibuka SEMA, dibuka Perma, ya, dibuka kode kamar, semuanya akan muncul. Sudah sangat dimudahkan. Dan sehubungan kedua hal tadi, integritas maupun juga produk-produk hukum yang telah dimodernisir tadi itu, saya bermohon khususnya kepada para advokat yang baru disumpah untuk membantu pembangunan zona integritas yang sedang dibangun oleh lembaga peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yaitu pembangunan di dalam menegakkan hukum dengan objek apa saja harus dilaksanakan dengan clear dan clean. Clear artinya ya harus betul-betul menyelesaikan masalah, bukan mencari masalah. Itu pun juga dilakukan dengan senantiasa ditingkatkan dan ditingkatkan terus. Dan clean-nya, bersihnya dari KKN. Mudah-mudahan dengan semangat baru kebersamaan kita sebagai aparat penegak hukum dalam dekade yang akan datang, apa yang sampai sekarang masih beredar, istilah-istilah mafia peradilan, mafia hukum, ya, dengan berbagai modus operandinya, kita bersama-sama
Kenapa kita? Ya nggak mungkin. Ya memang orang menudingnya hakim sebagai benteng terakhir, tapi gerusan-gerusan dari masyarakat yang terbawa dari rekan-rekan para advokat ini juga sangat banyak dari hasil survei yang terjadi. Oleh karena itu masyarakat sudah sangat kritis ya, dan menilainya juga real time ya. Karena itu kita sudah ada di dalamnya, saya rasa kita sudah waktunya untuk kembali pada yang benar, dan karena yang benar itulah yang kita yakini lebih dekat dengan keadilan. Yang selanjutnya bahwa penyelesaian perkara perdata sekarang sudah diminta dengan amat sangat dengan menggunakan e-court. Ya, itu sudah tahun 2018 sudah di launching dan dilaksanakan, dan sampai sekarang sudah tidak hanya eksamen dan sebagainya, tapi juga sudah sampai pada proses-proses pembuktian atau litigasinya. Harus diyakini bersama bahwa proses-proses modernisasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, baik itu e-court maupun juga dalam ranah pidana ada e-terpadu, semuanya diharapkan untuk memenuhi harapan publik, yaitu mendekatkan azas penyelesaian perkara secara cepat, biaya ringan, dan yang paling ini tidak mendapatkan pemahaman, tapi sebenarnya ini yang paling utama adalah transparansi, keterbukaan. Karena dengan sistem-sistem e-court yang tertuang dalam SIPP itu dapat dibuka, dimonitor oleh siapapun, bahkan kapanpun. Efisiensi yang nyata-nyata boleh dilihat dari penyelesaian waktu tingkat pertama 5 bulan, e-court tidak sampai 3 bulan sudah harus putus. Di tingkat banding bahkan hanya dikasih waktu 20 hari. Mungkin di Mahkamah Agung kurang lebih juga 1 bulan. Dan biaya ringan karena tidak perlu hadir ke pengadilan. Cukup transaksi di depan laptop, di depan alat komputer, alat media kita. Ya. Sehingga kalau misalnya sampai ada yang mempersoalkan sistem tersebut, saya rasa kecenderungannya dilakukan oleh yang merasa mungkin pada saat-saat yang sudah mau kalah dan sebagainya, tapi itu sebenarnya tidak juga proporsional dan profesional. Menegakkan hukum itu kalau misalnya memang betul-betul fakta hukumnya yang harus kita perjuangkan tidak dapat kabulkan dan sebagainya, ya masa kita harus memaksakan itu. Dan dalam suatu penyelesaian perkara tidak mungkin semuanya itu akan mendapatkan suatu tempat, kecuali kalau sudah disadari berangkat dari pemahaman suatu kesadaran bahwa ya faktanya demikian, ya memang harus dihormati. Ini perlu adanya kesadaran hukum yang harus bisa ditingkatkan, dan berkaitan dengan kesadaran hukum. Saya percaya penambahan dari rekan-rekan advokat yang sangat luar biasa, tidak hanya di wilayah Provinsi DKI, tetapi juga di seluruh Indonesia. Pertambahannya sangat signifikan, dan kalkulasi positifnya ya jelas. Kesadaran masyarakat, budaya hukumnya sudah mendekati tertib hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Mudah-mudahan ya, dekade-dekade yang akan datang, tertib dan budaya hukum itu dengan tanda-tanda ada banyaknya advokat-advokat yang hadir di lapangan sudah semakin dekat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah, meskipun
berisiko sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, mudah-mudahan kita semua mendapatkan jalan yang lurus yang mendapatkan ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa ta'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah ya Rabbal Izzah, Maha suci Engkau ya Allah, pengatur segala kejadian. Segala sesuatu berlaku atas kodrat dan iradahmu. Sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul menghadiri acara pengambilan sumpah janji advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Kiranya ya Allah, kami yang hadir di tempat ini curahkan rahmat dan ridho. Ya Allah, anugerahilah kegiatan ini. Semoga advokat yang baru disumpah mampu memegang amanah dan tanggung jawab seperti sumpah dan janji yang telah dikerahkan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Engkau memberikan amanah kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut amanah tersebut dari orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebaikan, dan kepada Allah kami berserah diri. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Hindarkanlah kami ya Allah dari sifat yang iri dan dengki yang membawa malapetaka dan kehancuran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kemudahan kepada kami untuk melaksanakan, dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kemudahan kepada kami untuk meninggalkannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala khilaf dan dosa kami, kabulkan doa dan minta kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis berita acara sumpah kepada perwakilan advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kepada perwakilan advokat dimohon mengambil tempat. Maju. Jalan. Diri. Gerak. Mohon berkenan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menyerahkan secara simbolis berita acara sumpah kepada perwakilan advokat. Balik kanan. Gerak.
Selanjutnya foto bersama. Mohon dengan hormat berkenan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta didampingi Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ferrari, Peradan, Abi, saksi serta rohaniwan dipersilakan mengambil tempat. Sesi kedua, dengan seluruh peserta advokat yang baru diambil sumpah, kepada peserta advokat dimohon berdiri di tempat. Ini dari sini Pak, Ibu. 1, 2, 3. Mana? Semangat, atas belakang, belakang. 1, 2, 3. Oke. Ya. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan meninggalkan ruangan. Dengan berakhirnya foto bersama, maka berakhir sudah rangkaian acara sidang terbuka pengambilan sumpah advokat wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi iklan oleh Bapak Sirande Paluyukan SHMH. Dimohon agar para advokat yang telah diambil sumpah untuk tetap duduk di tempat.